Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucia Felixitas Dalimatukan dengan NIM 243111549. Nama saya Markus Satri Daluto dengan NIM 243111537. Saya Paskalina Asmuruk dengan NIM 223111575. Keuangan merupakan alat utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, serta keberlanjutan suatu perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan pihak lainnya. Kami memfokuskan pembahasan pada 3 laporan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Karena ketiga laporan paling sering digunakan dalam analisis keuangan dan saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun secara sistematis untuk menyajikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar informasinya seragam, dapat dipercaya, dan mudah dibandingkan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagi manajemen, laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan merancang strategi bagi investor dan kreditor. Laporan keuangan ini digunakan untuk menilai tingkat keuntungan, risiko, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu tentang neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Neraca menggambarkan apa saja yang dimiliki perusahaan yang disebut aset, apa saja kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang disebut liabilitas, serta hak pemilik atas perusahaan yang disebut ekuitas. Neraca disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya, seluruh aset perusahaan diperoleh dari 2 sumber utama, yaitu utang dan modal pemilik. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu seperti kas, piutang, dan persediaan mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan mesin mencerminkan kapasitas operasional jangka panjang perusahaan. Liabilitas juga dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas menunjukkan kewajiban perusahaan yang harus dibayar di masa depan. Sementara itu, ekuitas mencerminkan investasi pemilik serta laba yang ditahan perusahaan. Melalui neraca, kita dapat menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, dan struktur pendanaan perusahaan, sehingga neraca sangat penting dalam menilai stabilitas keuangan perusahaan. Ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi. Komponen utama dalam laporan laba rugi adalah meliputi pendapatan, harga pokok, beban operasional, dan pendapatan dan beban-beban lainnya, serta pajak yang pada akhirnya menghasilkan laba bersih. Selisih antara pendapatan harga dan harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor yang mencerminkan efisiensi proses produksi. Setelah dikurangi beban operasional, diperoleh laba operasional yang mencerminkan kinerja inti perusahaan. Setelah memperhitungkan seluruh pendapatan dan beban, diperoleh laba bersih sebagai hasil akhir. Laporan laba rugi sangat penting karena digunakan untuk menilai profitabilitas dan efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Namun, laporan ini memiliki keterbatasan karena disusun berdasarkan prinsip akrual, sehingga laba yang dilaporkan belum tentu sama dengan kas yang benar-benar diterima perusahaan.
Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini fokus pada kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan perusahaan, bukan pada pendapatan atau beban yang masih bersifat aktural. Arus kas ini diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan berkaitan dengan pinjaman, penerbitan saham, pembayaran utang, dan dividen. Laporan arus kas sangat penting untuk menilai likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta membiayai kegiatan usahanya. Nah, kesimpulan dari materi kami ini dan keterkaitannya yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas merupakan 3 laporan utama yang saling berkaitan. Laba bersih dalam laporan laba rugi akan mempengaruhi ekuitas dalam neraca. Perubahan dalam neraca akan tercermin dalam laporan arus kas. Laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sumber informasi utama yang digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik dari manajemen, investor, kreditor, maupun pihak lainnya. Neraca memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu melalui informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Dari neraca kita dapat menilai tingkat likuiditas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, serta struktur pendanaan yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja perusahaan selama suatu periode, khususnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, mengendalikan biaya, dan memperoleh laba bersih. Laporan ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan usaha dan keberhasilan strategi manajemen. Sementara itu, laporan arus kas memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pergerakan kas masuk dan keluar perusahaan. Laporan ini sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas, membiayai kegiatan operasional, melakukan investasi, serta memenuhi kewajiban keuangannya. Laporan arus kas juga membantu menjelaskan mengapa laba akuntansi tidak selalu sama dengan kas yang sebenarnya diterima oleh perusahaan. Laporan keuangan tersebut yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam analisis keuangan. Analisis terhadap hanya satu laporan saja tidak dapat memberikan gambar kondisi keuangan perusahaan secara utuh. Oleh karena itu, pemahaman dan analisis yang menyeluruh terhadap ketiga laporan tersebut sangat diperlukan agar informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami laporan keuangan secara baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga keberlanjutan usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.